Mohon maaf, emang nggak ada suaranya ya, Pak? Gimana ya? Halo? Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Kurang kencang, Pak. Halo? Halo? Iya, Pak. Suaranya kurang besar, Pak. Coba saya ganti deh. Wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah banyak banget tadi ngomong pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, tadi kembali ke resonansi ya, fenomena yang terjadi apabila sebuah objek diberikan eksposi yang mempunyai frekuensi sesuai dengan armor frekuensinya. Jadi ketika atom hidrogen itu dimasukkan ke dalam medan magnet, semakin tinggi medan magnetnya, maka jumlah atom hidrogennya pun akan semakin banyak yang spin up, sehingga rotasional frekuensinya juga meningkat, sehingga makin banyak sinyal yang ditangkap oleh receiver. Tadi udah ini. Hasil resonansi, net magnetisasi vektor akan meninggalkan B0, magnet statis atau magnet. Bagaimana kalau sudut pergerakan net magnetisasi vektor kemarin sudah ya dinamakan fluid angle. Biasanya fluid angle 90 derajat. Net magnetisasi vektor diberikan cukup energi untuk bergerak 90 derajat relatif terhadap P0 medan magnetik eksternal. Hasilnya P0 menjadi longitudinal plane 90 derajat terhadap P0 dinamakan transverse plane atau bidang transversal. Kemarin udah ya. Kemarin udah yang in fase, di mana momen magnetik ini menuju bergerak satu sama dengan lain dengan pola yang sama. Ya, magnetic moment pada prosesional test.
Hasil resonansi sinyal magnetic resonance jika koil ditempatkan pada area medan magnet yang bergerak, net magnetisasi vektor pada bidang transversal, voltage atau tegangan akan terinduksi dalam receiver coil. Tegangan ini merupakan magnetic resonance sinyal. Bila masih banyak net magnetisasi vektor akan menimbulkan signal yang kuat dan tampak terang pada gambar atau intens. Bila net magnetisasi vektor lemah akan sedikit menimbulkan signal MR dan akan tampak gelap pada gambar atau hypointens. Induction decay signal (SID). Jika radiofrekuensi dimatikan, maka net magnetisasi vektor akan kembali ke bidang magnetisasi longitudinal. Net magnetisasi vektor kembali kehilangan energi. Proses ini dinamakan relaksasi. Jumlah magnetisasi pada longitudinal plane bertambah yang dikenal dengan proses recovery. Kemarin sudah jumlah magnetisasi pada bidang transversal bergerak disebut dengan peristiwa decay. Ketika magnetisasi pada bidang transversal berkurang, induksi voltage pada receiver coil juga berkurang. Berkurangnya magnetisasi pada bidang transversal akan menyebabkan induksi pada receiver coil juga semakin kecil sehingga signal yang dihasilkan semakin berkurang. Peristiwa berkurangnya sinyal tersebut dikenal dengan nama free induction decay. Jadi coil yang receiver yang menginduksi dari tegangan yang dihasilkan dari free precession pada bidang magnetisasi transversal. Relaksasi. Selama proses net magnetisasi vektor membuang seluruh energi yang diserap selama proses resonansi dan kembali ke bidang magnetisasi longitudinal. Pada saat yang sama, magnetic moment net magnetisasi vektor kehilangan magnetisasi transversal dikarenakan di phasing. Dengan kata lain, relaksasi menghasilkan recovery magnetisasi pada bidang longitudinal dan decay magnetisasi pada bidang transversal. Ya, jelas? Recovery longitudinal magnetisasi disebabkan oleh proses yang dinamakan T1 recovery. Jika transfer magnetisasi disebabkan oleh proses yang dinamakan T2 decay. T1 recovery disebabkan oleh inti-inti atom yang memberikan energinya ke lingkungan. Seringkali dinamakan spin lattice relaxation. Energi yang dibebaskan menyebabkan inti atom untuk recover ke longitudinal magnetisasi. Recovery rate adalah proses eksponensial dengan time constant yang dinamakan T1. T1 atau T1 adalah waktu pada saat 63% recovery magnetisasi longitudinal. T2 decay disebabkan oleh pertukaran energi inti-inti atom dengan atom lainnya. Pertukaran energi ini disebabkan oleh interaksi medan magnet tiap inti atom. Jadi ketika net magnetisasi vektor ini dia berada di bidang transversal, dia menerima energi,
Tetapi ketika dia digait, dia mulai ketika RF dimatikan, dia mulai kembali ke magnetisasi longitudinal. Nah, saat dia mulai bangkit ke dalam magnetisasi longitudinal, dia saling memberikan energi antar tiap-tiap inti atom. Seringkali dinamakan spin relaxation dan menghasilkan decay atau hilangnya magnetisasi transversal. Decay rate juga merupakan proses eksponensial. Maksudnya eksponensial itu fasenya itu cepat sekali. Jadi sangat kecil. Seperti halnya T1, T2 relaxation time adalah waktu yang konstan pada saat 63% transfer magnetisasi hilang. Pak, mohon maaf, ada yang raise hand, Pak. Iya, boleh. Ya, silakan. Itu Mbak Tri Nur Hidayati raise hand. Ya, silakan ya, Tri. Halo? Oh, nggak jadi Pencet Pak. kayaknya itu. Meeting, Pak. Dia live meeting. Oke, baik. Pulse timing parameter dari TR adalah waktu yang diperlukan untuk aplikasi radiofrekuensi 1 ke radiofrekuensi berikutnya, yaitu pada saat diberikan radiofrekuensi tersebut ya, dari aplikasi 1 ke aplikasi berikutnya. TR diukur dalam milisecond. TR juga merupakan jumlah relaksasi yang terjadi di antara akhir satu aplikasi radiofrekuensi ke aplikasi radiofrekuensi berikutnya. Oleh karena itu, time repetition ini menentukan jumlah T1 relaksasi yang terjadi. Nah, ini adalah gambaran TR-nya pada saat diberikan radiofrekuensi. Aplikasi pada saat diberikan radiofrekuensi 1 ke radiofrekuensi berikutnya. Ini adalah 1 TR. Oke, ini dari 2 radiofrekuensi berarti 1 TR. TE adalah time echo, waktu yang diperlukan dari aplikasi radiofrekuensi ke puncak induksi sinyal dalam coil. TE diukur juga dalam milisecond. TE menentukan berapa banyak magnetisasi transversal decay yang terjadi sebelum sinyal dibaca. Oleh karena TE mengontrol jumlah T2 relaksasi yang terjadi. Kemarin efek dari diberikan radiofrekuensi adalah terjadi peregangan dalam coil sehingga memberikan suara-suara yang bising. Jadi sebenarnya bukan spesial, tapi ya efek dari peregangan coil. Ini puncak induksi sinyalnya ya. Nah. Ini gambaran konvensional pulsa sekuen ya, dalam 1 TR dan 1 TE. Jadi dalam 2 kali RF ada dihitung 1 TR ya. Pembobotan, image weighting dan kontras. Pembobotan T1 yang dimaksud dengan citra dengan pembobotan T1 adalah citra yang kontrasnya tergantung pada perbedaan waktu T1, di mana T1 time adalah waktu yang diperlukan untuk recovery hingga 63% dan dikontrol oleh TR karena TR mengontrol seberapa jauh vektor dapat recover sebelum diaplikasi RF berikutnya. Maka untuk mendapatkan pembobotan T1, TR harus dibuat pendek-pendek sehingga baik lemak maupun air tidak cukup waktu untuk kembali ke
bidang magnetisasi longitudinal. Sehingga kontras lemak dan air dapat tervisualisasi dengan baik. Jika TR panjang, lemak dan air akan cukup waktu untuk kembali ke B0 dan recover longitudinal magnetisasi secara penuh. Sehingga tidak bisa mendemonstrasikan keduanya dalam gambar berikut ini. Oke, ini adalah T1 ya. Mana yang atas kemarin hemat ya. Yang kedua adalah cairan. Oke, jika dia panjang, tidak segera diberikan TR mesin, pada saat dia kembali ke bidang magnetisasi longitudinal, misalnya setelah diberikan radiofrekuensi pertama. Jadi dia mau kembali ke bidang magnetisasi longitudinal. Nah, misalnya lemak dan air ini, dia diberikan panjang. Nah, ketika diberikan radiofrekuensi yang jedanya panjang, maka masing-masing akan bertemu dalam bidang magnetisasi longitudinal, sehingga tidak ada perbedaan antara lemak dan air, sehingga tidak ada sinyal, sehingga gambarnya sama. Jadi hitam-hitam. Jadi tidak dapat ditangkap, maka harus diberikan radiofrekuensi yang pendek, sehingga dia tidak kembali ke bidang magnetisasi, full magnetisasi longitudinal secara bersamaan. Jadi ada yang bisa ditangkap dan ada yang tidak. Jadi harus diberikan PR yang pendek. Gitu. Pembobotan T2. Yang dimaksud dengan pembobotan citra T2 adalah citra yang kontrasnya tergantung dari perbedaan waktu T2, di mana T2 time adalah waktu yang diperlukan untuk decay hingga 37% dan dikontrol oleh time echo. Untuk mendapatkan T2 waiting, TE harus panjang untuk memberikan kesempatan lemak dan air untuk decay, sehingga kontras lemak dan air dapat tervisualisasi dengan baik. Jika TE terlalu pendek, maka baik lemak dan air tidak punya waktu untuk decay, sehingga keduanya tidak akan menghasilkan kontras citra yang baik. Jadi ketika baik lemak dan air dia decay, decay-nya kan sangat cepat ya, 37%. Ketika diberikan TE yang pendek, maka dia akan decay-nya akan segera cepat, akan kembali decay meluruhnya akan segera ke magnetisasi longitudinal. Decay-nya sangat pendek sehingga diberikan TE yang panjang, sehingga pada saat dia decay pada bidang magnetisasi transversal, dia akan terus decay. Keduanya akan terus decay, sedangkan lemak juga tidak segera kembali ke bidang magnetisasi longitudinal, di mana dia lebih cepat ke bidang magnetisasi longitudinal, sehingga pada saat di bidang magnetisasi transversal bisa dicatat keduanya. Kalau dia baik lemak maupun air dia kehilangan decay, maka tidak dapat dicatatkan, sehingga diberikan TE yang panjang, sehingga masing-masing lemak dan CSF tetap berada di magnetisasi transversal. T1 dan T2 waiting. T1 dan T2 image merupakan kontras yang umum di dalam MRI, di mana T1 weighted, pembobotan T1 untuk membandingkan perbedaan T1 di dalam jaringan dengan waktu relaksasi dan jaringan yang akan diperiksa atau dilihat. T2 weighting image
tapi untuk melihat, membandingkan kontras T2 image dalam jaringan di dalam magnetisasi transversal atau relaksasi transversal. Parameter yang dapat dimanipulasi itu sesuai dengan jumlah image kontras yang ditentukan. Jadi tergantung dari masing-masing volume jaringannya. Jadi apakah di situ dipenuhi dengan cairan atau lemak tergantung dari TF dan TE-nya yang nanti digunakan, yang bisa dimanipulasi. Ini tadi sudah. Pembuatan T1 dan T2 kontras dalam MR image dapat dimanipulasi dengan merubah pulsa sekuens, parameter pulsa sekuens, yaitu yang bisa dilihat adalah specific number, median magnet, dan waktunya, dan dari gradien pulsanya. Parameter yang paling penting yang biasa digunakan untuk memanipulasi dari pembobotan T1, T2 adalah TR dan TE. TR dan TE parameter ditentukan oleh operator dan biasanya diukur dalam milisecond. Jadi ini bisa dimanipulasi ya. TR, ini tadi terjemahannya. TR akan menentukan atau mengontrol dari pembobotan T1. TR yang pendek akan memaksimalkan pembobotan T1. Sedangkan TR yang panjang akan memaksimalkan proton density atau pembobotan proton density. TE akan menentukan pembobotan nilai T2. TE yang pendek akan meminimalisir pembobotan T2 atau nilainya menjadi turun kontrasnya. Sedangkan TE yang panjang akan memaksimalkan pembobotan T2. Ini masing-masing dari relaksasi time T1, ada gambaran short TR-nya antara lemak, weight meter, gray meter, dan CSF. Mana T1 relaxation time ini dia memberikan informasi perintan mulai dari menggambarkan lemak yang lebih baik. Kemudian diikuti weight meter, gray meter, dan CSF yang cenderung hypointens. Dengan di lemak dia lebih hyperintens atau menampilkan gambar putih. Jadi bisa dibedakan ya, misal di sini kontrasnya. Nah, kita ambil di sini garis ada kontrasnya. Tapi ketika magnetisasi longitudinal sampai di sini, maka tidak ada kontras yang bisa dibedakan. Jadi satu titik semua terjadi kontras image. Ini short TE, semakin panjang TE-nya maka kontrasnya akan semakin baik. Jadi long TE akan memaksimalkan dari kontras T2. Nah, sedangkan TE yang pendek maka kontrasnya akan kurang. Nah, jadi kalau panjang maka TE-nya kontrasnya akan panjang. Jadi bisa dibedakan. Pembobotan citra proton density. Yang dimaksud dengan pembobotan citra proton density adalah citra tergantung perbedaan jumlah proton per unit volume. Untuk mendapatkan pembobotan proton density, efek T1 dan T2 harus dikurangi sehingga proton density lebih dominan. TR yang panjang akan mengurangi dominasi kontras T1, sedangkan TE yang pendek akan mengurangi dominasi T2 kontras. Jadi proton density itu gambaran lebih tengahan
di antara T1 dan T2. Dia cenderung iso-intens. Ini adalah contoh parameter untuk mendapatkan pembobotan T1, T2 maupun proton density. Jika TR panjang misalnya 2000 milisekund atau lebih sekian. Sehingga TR yang pendek yang digunakan adalah 250 sampai 700 milisekund. Untuk TE yang panjang 60 milisekund atau lebih, sedangkan TE yang pendek 10 sampai 25 milisekund. Jadi untuk memudahkan dalam mengingat, jadi T1 adalah short, TE-nya short, jadi pendek, sedangkan di pembobotan T2, TR-nya panjang, TE-nya long, jadi panjang. Jadi T2, TE-nya panjang, dari T1, TR dan TE-nya pendek, sedangkan proton density tergantung satu unit volume dari jaringan ini long short, TR-nya panjang dan TE-nya pendek. MR image contrast. Jadi untuk menentukan atau untuk mengidentifikasi sequence yang digunakan, kita bisa melihat cairan di dalam CSF, cerebrospinal fluid. Jika CSF itu bright, high signal atau hyperintens, berarti itu adalah pembobotan T2. Tetapi jika cerebrospinal fluid itu gelap, tidak ada sinyal atau hypointens, maka bisa diidentifikasi bahwa pembobotan image tersebut adalah T1. Jadi kalau di T2 itu cairan akan tampak putih, sedangkan di CSF akan tampak gelap. Kemudian kita bisa melihat sinyal intensitas pada struktur brain. Pada MR image pada brain, yang paling menentukan sinyal intensitas dan kontras dari waktu T1 dan T2 itu ini perbedaan dari T1 dan T2. Bisa juga untuk mengidentifikasi signal dalam patologi atau karakter patologi yang terjadi. Lesi patologis dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu sinyal karakteristik pada 3 image, jadi pembobotan T2, proton density, flare, dan pembobotan T1. Ini adalah hasil ya. Jadi massa yang solid, massa yang padat di dalam pembobotan T1 dia akan tampak gelap, dalam proton density dia akan terang, di dalam pembobotan T2 dia terang. Oke. Untuk cis atau kista ya, ada T1 dia gelap, ada proton density dia gelap, hypointens, pada T2 hyperintens. Sedangkan subakut gelap, dia tampak terang semua baik di dalam T1, T2 maupun di proton density. Untuk perdarahan kronis dan akut, dia akan tampak iso-intens pada pembobotan T1 karena sudah kering ya. Sedangkan di lemak, di T1 dia akan terang, sedangkan di T2 akan hypointens. Sedangkan di proton density dia hampir sama di T1, baik, hyperintens. Jadi ketika kita membuat potongan brain, kita bisa mengidentifikasi berdasarkan pembobotan jaringan baik di pembobotan T2, proton density atau T1. Nah ini bisa dilihat T1, proton density dan T2, di mana di paling kanan ini gambarannya
T2 putih ventricle ya. Nah, di photon density dia iso intense, di ini ventricle-nya dia hypo intense, tampak gelap, tidak ada. Nah, ini di CSF pada T2 terang ya, CSF. Oke. Ada periostom atau skullnya yang ini, baik di T1 dan T2 dia tidak ada sinyal hypo intense, inner dan outer ya, yang tadi dengan di bone marrow-nya. Pada T1-nya dia hyper intense, bone marrow hampir seperti lemah ya sebenarnya. Di T2 tidak ada sinyal ya, hypo intense, ada iso intense. Nah, di white matter di T1 dia tampak white, sedangkan di gray matter dia tampak gelap. Jadi di T1 itu white is white, gray is dark. Sebaliknya di T2 white matter itu dia gelap, hypo intense, di gray matter dia agak sedikit iso intense. Ya, ini adalah gambaran infak perdarahan. Ya. Nah, ini tampak sedikit iso intense. Ya. Jadi tidak ke hitam dan ke putih ya, iso intense gray abu-abu ya. Jadi udah bisa membedakan lumbal yang mana T2, berarti bisa dilihat CSF-nya lebih bright daripada yang di T1 lebih hypo intense. Kita identifikasi di CSF-nya langsung, tadi juga dilihat di muskulus. Nah, di T2 muskulus ini lebih bright. Jadi T2 ya agak iso. Kualitas citra MRI. Ya, kualitas gambar pada MRI ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu SNR, CNR, facial resolution, dan scan time. Jadi kalau di dalam radiografi SNR itu seperti densitas ya, yaitu perbedaan antara titik satu dengan titik yang lain. Sedangkan kontras adalah perbedaan antara area densitas satu dengan area densitas yang lain. Nah, sedangkan facial resolution adalah palihan antara titik yang gelap ke titik yang terang, atau sebaliknya palihan antara titik yang terang ke gelap, sehingga ada perbedaan misalnya antara soft tissue dengan tulangnya atau jaringan dengan tulang. Jadi bisa dibedakan mana jaringan, mana tulang, mana fat, mana CSF atau bone marrow. Kemudian scan time, waktu scanning. Yang dimaksud dengan signal rasio adalah perbandingan dari amplitude sinyal yang diterima terhadap rata-rata amplitude dari noise. Noise nilainya konstan untuk setiap pasien dan tergantung pada kondisi pasien. Area pemeriksaan dan background electrical noise system, noise terjadi pada seluruh frekuensi dan waktunya random. Meningkatkan sinyal akan berarti meningkatkan SNR. Sebaliknya, menurunkan sinyal akan menurunkan SNR. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap signal to noise ratio. Proton density area pemeriksaan. Jumlah proton pada area pemeriksaan menentukan amplitude sinyal yang diterima. Area dengan proton density rendah, seperti paru-paru, mempunyai sinyal yang rendah, sehingga SNR rendah. Sedangkan pada area dengan proton density yang tinggi, misalnya pada pelvis, mempunyai sinyal yang tinggi, sehingga SNR akan tinggi. Voxel volume.
Voxel menandakan volume dari tisu dalam pasien dan ditentukan oleh pixel area dan ketebalan irisan slice thickness. Pixel area ditentukan oleh ukuran FOV dan jumlah pixel dalam field of view atau matriks. Voxel yang besar mempunyai spin inti-inti atom yang lebih banyak daripada voxel yang kecil, sehingga voxel yang besar mempunyai SNR yang lebih tinggi. Perubahan SNR proporsional dengan voxel volume dan parameter-parameter yang akan mengatur perubahan voxel, sehingga perubahan slice thickness dan pixel area akan merubah SNR. Menduakalikan slice thickness akan menduakalikan SNR. Menduakalikan FOV akan mengempatkalikan SNR. Jadi di dalam MR ini sendiri, semakin volume luasan objek yang akan diambil, maka akan meningkatkan dari signal to noise ratio. Jadi semakin volume yang diambil atau ketebalan, maka akan menduakalikan SNR. Menduakalikan FOV atau meluaskan field of view, maka akan mengempatkan SNR. Dan semakin volumenya besar, maka sinyalnya akan semakin besar, karena jumlah proton hidrogen pun akan makin banyak. PR, TE, dan flip angle. PR yang pendek akan meningkatkan SNR. Sebaliknya, PR yang panjang akan menurunkan SNR. TE yang pendek akan menurunkan SNR, sebaliknya TE yang panjang akan meningkatkan SNR. Yang pertama tadi pada T1, yang TE-nya tentu saja pada T2. Flip angle menentukan jumlah magnetisasi transversal amplitudo dihasilkan dengan flip angle 90. Flip angle yang lebih rendah akan menghasilkan SNR yang rendah. Jadi TR yang pendek ini akan meningkatkan SNR itu pada T1 ya. Yang berikutnya PE, yang pada T2. Tipe coil yang digunakan menentukan jumlah sinyal yang diterima. Nah, jadi kalau sesuai coil yang digunakan untuk pemeriksaan, maka sinyal yang diterima pun akan baik. Contoh surface coil yang ditempatkan dekat dengan area pemeriksaan akan menghasilkan SNR yang tinggi. Umumnya ukuran coil juga menentukan SNR. Coil yang besar memungkinkan untuk coverisasi area pemeriksaan yang lebih luas, tetapi akan menghasilkan SNR yang rendah dikarenakan artefak yang muncul akan lebih banyak. Coil yang kecil akan menghasilkan SNR yang besar, tetapi ukuran coverisasi area pemeriksaan akan sempit. CNR, contrast to noise ratio, merupakan perbedaan SNR di antara dua area ditentukan oleh faktor-faktor yang sama yang mempengaruhi SNR. CNR menentukan kemampuan mata untuk membedakan area-area dengan sinyal yang tinggi dari area-area dengan sinyal yang rendah. Spatial resolution menentukan resolusi gambar dan dikontrol oleh ukuran voxel. Voxel yang kecil akan menghasilkan resolusi yang bagus karena struktur-struktur yang kecil dapat dibedakan. Voxel yang besar akan menghasilkan resolusi yang rendah dan struktur yang kecil tidak dapat dibedakan. Hal ini dikarenakan intensitas sinyal di rata-rata bersama sehingga partial volume akan terjadi. Flash yang tipis mempunyai kemampuan untuk menggambarkan struktur yang kecil. Mereduksi slice thickness akan meningkatkan spatial resolusi. FOV yang besar akan menghasilkan pixel yang besar. Meningkatkan FOV berarti menurunkan spatial resolusi. Ini seperti radiografi ya. Scan time adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan akuisisi data. Scan time berpengaruh terhadap kualitas gambar karena dengan waktu scanning yang lama akan menyebabkan pasien bergerak dan kualitas gambarnya akan turun. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap
time adalah TR, jumlah fase encoding, dan jumlah akuisisi next, number of average untuk menghasilkan waktu pemeriksaan yang singkat dengan cara menggunakan TR sesingkat mungkin, menggunakan matrik yang kasar, dan mengurangi next. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ada yang perlu ditanyakan di Mohon izin Pak mau bertanya. ya? Pak, untuk pembobotan tadi itu maksudnya bagaimana ya Pak? Itu kan ada pembobotan. Halo Pak. Ya. Untuk pembobotan tadi yang Bapak jelasin dah. Itu kan ada pembobotan T1, kemudian ada T2 ya. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua Pak, ketika TR meningkat berarti SNR itu meningkat atau turun? Sudah itu aja Pak. Terima kasih. Ya, jadi pembobotan itu maksudnya itu terjadinya kontras image. Jadi ada perbedaan antara lemak dan cairan. Nah, ketika masing-masing dari lemak dan cairan ini mempunyai pembobotan yang berbeda, kan masing-masing mempunyai waktu, misalnya di T1 itu mempunyai waktu relaksasi time T1 itu kan berbeda-beda, di mana T1 lemak itu dia cenderung lebih cepat kembali ke magnetisasi longitudinal karena dia hanya menerima sedikit energi ketika diberikan radiofrekuensi dibanding cairan yang lebih banyak menerima. Nah, ketika lemak itu akan kembali ke bidang magnetisasi longitudinal, sementara cairan masih dikai pada magnetisasi transversal. Nah, segera setelah keduanya akan kembali ke bidang magnetisasi longitudinal. Jadi, sebelum keduanya kembali ke magnetisasi longitudinal, sehingga tidak dapat ditangkap oleh receiver coil, maka diberikan replikasi radiofrekuensi berikutnya, sehingga tidak sempat ke bidang magnetisasi longitudinal secara full. Jadi berbeda kecepatannya. Nah, perbedaan inilah yang kemudian oleh sinyal receiver coil ini yang ditangkap ke bidang magnetisasi longitudinal terlebih dahulu adalah lemak, sehingga lemak ditangkap oleh sinyal hiperintens, sedangkan cairan masih di bidang magnetisasi transversal yang masih decay, tidak ditangkap oleh receiver coil, maka akan hipointens, tidak ada sinyal. Nah, itu dilakukan berulang, jadi tidak full kembali magnetisasi ke longitudinal secara bersamaan. Seperti itu. Sedangkan tadi yang SNR itu terbalik dari CNR. Jadi meningkatkan SNR akan menurunkan CNR. Seperti itu. Oke, baik. Selebihnya nanti teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa diperjalani lagi untuk membaca literaturnya. Nanti boleh bisa secara fisika atau fisik tanya ke Pak Asumsi Paregan. Baik, pertemuan sore ini saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lepo dulu ya, mau absen dulu, on cam dulu ya.
Ini mau di SS, Kak. Mbak Lulu, udah ya? Mbak Lulu. Oke. Oke, sudah. Oke, makasih ya. Makasih ya. Ada semua ya. Kak. Makasih.